welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Falasifa dengan NIM 43220110152 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rieke Pernamasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pokok bahasan materi diskusi dengan 3 pilihan subtema, yaitu yang pertama otonomi daerah, yang kedua permasalahan UMKM, dan yang ketiga adalah kebijakan fiskal. Pada otonomi daerah dan masalah UMKM, poin yang dibahas adalah konsep dan tujuan, serta masalah, kebijakan, dan solusi. Sesuai dengan namanya, konsep dari otonomi daerah yaitu kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan definisi otonomi daerah, yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, otonomi daerah merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendaknya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan yang pertama, untuk mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang kedua, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Keempat, keadilan dan pemerataan pembangunan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menuju NKRI. Sesuai dengan konsepnya, kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan Indonesia dengan poin meningkatkan dan pengembangan sumber daya manusia, menyediakan sumber daya finansial atau dana yang mencukupi, reformasi peraturan terhadap dana investasi infrastruktur otoritas jasa keuangan, reformasi peraturan terhadap direct lending, reformasi institusi terhadap Komite Percepatan Infrastruktur Prioritas, dan reformasi institusi terhadap PT Penjamin Infrastruktur Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai konsep dan tujuan dari otonomi daerah, selanjutnya yaitu konsep dan tujuan dari permasalahan UMKM. Secara umum, tujuan dari otonomi daerah dalam bidang ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Hal ini akan mempermudah pemerintah meninjau secara spesifik potensial daerah yang bisa dikembangkan, khususnya bagi dunia UMKM. Yang kedua, untuk mempermudah penyaluran insentif dan bantuan untuk aktivitas di sektor produktif. Hal ini terjadi karena otonomi daerah memiliki sifat desentralisasi, sehingga daerah memiliki wewenang penuh dalam mengimplementasikan anggaran secara implisit yang sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan UMKM, di mana pemerintah daerah dapat berfokus mengembangkan UMKM melalui dukungan secara material dan regulasi yang membantu UMKM semakin potensial. Yang ketiga, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di tiap-tiap daerah. Hal ini dapat terjadi karena tiap-tiap daerah diberikan keleluasaan untuk menumbuhkan dunia usaha yang perspektus, misalnya dalam hal pengembangan sektor pariwisata yang akan mendorong masyarakat di daerah sekitarnya banyak mendirikan UMKM khususnya dalam bidang kuliner, souvenir, dan usaha pada bidang jasa. Selanjutnya, yaitu masalah dan kebijakan yang timbul dari otonomi daerah dan UMKM. Sintesa yang diperoleh dari pendapat Sugianto tahun 2020 mengungkapkan beberapa masalah yang timbul dari kebijakan otonomi daerah dan UMKM dengan uraian masalah yang timbul dan kebijakan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah dari otonomi daerah. Yang pertama, yaitu eksploitasi pendapatan daerah.
Eksploitasi pendapatan daerah melalui kebebasan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, maka akan memicu upaya pemerintah dalam melakukan maksimalisasi bukan optimalisasi, yang artinya banyak daerah akan terjebak pada pola tradisional pemerolehan pendapatan daerah, yaitu menginsentifkan pungutan pajak dan retribusi, hal yang bersifat eksploitatif. Ini tentu akan membebani masyarakat. Yang kedua, yaitu kurangnya pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang mencakup pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep desentralisasi secara utuh, sehingga peran masyarakat yang harusnya partisipatif baik dalam hal ekonomi maupun politik cenderung masih bersifat sentral. Permasalahan yang ketiga, yaitu penyediaan antara pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Hal ini belum terjadi karena pemerintah pusat belum terlalu serius dalam memberikan hak otonomi pada setiap daerah selama ini. Pemerintah pusat masih banyak menghandle aturan pelaksanaan otonomi daerah, belum memiliki regulasi pelaksanaan otonomi daerah yang memadai, dan masalah yang keempat, yaitu kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah selama ini. Sumber daya manusia yang menangani pelaksanaan otonomi daerah masih belum mengembangkan keahlian yang dimiliki secara optimal. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki manusia sebagai pelaksananya. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia itu melaksanakannya dengan baik. Dalam artian, mentalitas, integritas, dan kapasitasnya. Yang terakhir, yaitu banyaknya korupsi di daerah. Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah, yaitu bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan mengeksploitasi uang rakyat untuk piknik ke luar negeri dengan alasan studi banding anggota legislatif. Juga mulai menggunakan kekuasaannya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Selanjutnya, yaitu solusi yang telah dilaksanakan pemerintah. Solusi yang telah dilaksanakan pemerintah hingga saat ini untuk memperbaiki pola pelaksanaan otonomi daerah, yaitu yang pertama, efisiensi anggaran. Namun solusi ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena pemerintah daerah tidak mempunyai keinginan kuat dan strategi untuk melakukan efisiensi anggaran. Yang kedua, revitalisasi perusahaan daerah. Solusi ini juga kurang mendapatkan porsi yang memadai karena kurangnya sifat kewirausahaan pemerintah. Maka dari itu, pemerintah bisa menambah alternatif solusi untuk mengatasi kendala pelaksanaan otonomi daerah yang cukup kompleks. Karena semua solusi yang ditawarkan itu belum efektif. Rancangan alternatif solusi tambahan. Solusi sebelumnya kurang efektif, memerlukan tambahan alternatif solusi yang meliputi: yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional. Untuk membuat sinergi pembangunan di daerah. Yang kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Yang ketiga, melakukan pembatasan anggaran untuk hal-hal yang bersifat tidak produktif. Yang keempat, melakukan pengawasan Perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yaitu yang kelima, melaksanakan good governance. Yang terakhir, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata demi kesejahteraan masyarakat. Bahasan selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memengaruhi keadaan pasar barang dan jasa agar kondisi perekonomian semakin membaik. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menjadi wewenang pemerintah untuk menyelesaikan APBN yang sudah ditentukan sebelumnya, dengan membuat perubahan pada sistem pajak yang berlaku.
Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan fiskal tiap tahunnya berbeda. Selain pajak pengeluaran negara, juga merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki dua jenis, yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif. Yang pertama, melalui penambahan pengeluaran. Yang kedua, penambahan pembayaran transfer atau subsidi. Yang ketiga, pengurangan potongan pajak. Jenis yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif. Melalui pertama, pengurangan pengeluaran pemerintah. Kedua, pengurangan pembiayaan transfer atau subsidi. Yang ketiga, peningkatan potongan pajak. Hubungan kebijakan percepatan pembangunan bagi Indonesia adalah menghadapi globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi tentu akan meningkatkan kompetisi dalam dunia perdagangan internasional. Melihat kondisi saat ini, di mana Indonesia tengah bangkit dari masa resesi akibat pandemi, maka kebijakan fiskal ekspansif dapat mendorong permintaan akan barang dan jasa dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang meliputi peningkatan belanja pemerintah dalam sektor produktif untuk menstimulus ekonomi. Yang kedua, meningkatkan laju investasi melalui aturan bebas pajak seperti tax holiday dan tax allowance. Di mana tax holiday yaitu perusahaan akan dibebaskan dari pajak penghasilan badan selama 10 tahun paling lama dan minimal 5 tahun sejak dimulainya produksi komersial. Tantangan dan solusi yang akan dihadapi di masa globalisasi ekonomi. Yang pertama, persaingan industri lokal dan luar negeri dengan solusi meningkatkan daya saing melalui perbaikan kualitas produk. Bisa juga dengan mencintai produk dalam negeri dan turut serta dalam mempromosikan produk lokal sendiri. Tantangan yang kedua yaitu persaingan dunia kerja dengan solusi meningkatkan keterampilan bagi angkatan kerja agar dapat bersaing dengan pekerja imigran. Dan yang terakhir, ketimpangan pertumbuhan ekonomi dengan solusi pemerataan pendapatan dan bahan baku produksi. Mungkin itu saja yang bisa dibahas tentang 3 bahasan pokok materi diskusi. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.